Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang banyak. No. Kartu satu ini aja ya. Ada seseorang di sini yang takut menghubungi kamu. Kenapa dia takut menghubungi kamu? Apakah kamu galak? Atau kamu gigit? Kamu akan menerekamnya? Ya, kayak canda ya. Jadi di sini aku melihat ada seseorang yang sebenarnya ingin sekali menghubungi kamu, tapi takut dia. Oke, kita tarik energinya ya. Kenapa dia takut menghubungi kamu? Death. Kartu yang pertama keluar ada Death. Berarti hubungan ini mungkin sering terjadi on off dan atau mungkin putus nyambung hubungannya. Sering terjadi situasi berulang yang mana situasi yang berulang itu justru malah menyakitkan, sangat menyakitkan ya. Ada masalah yang sudah mendarah daging, ada masalah yang sudah mengakar kuat dan berulang kali terjadi dan terus-terusan menyakiti kamu. Bisa jadi dia mungkin selalu melakukan sesuatu yang berulang dan sesuatu yang berulang itu menyakiti kamu. Maka dari itu orang dia ini harus bisa berubah dulu ya. Bisa jadi kamu yang berubah atau dia yang berubah. Tergantung siapa di sini yang mau mengambil pembelajaran dari hubungan ini, dari situasinya, dari apa yang telah terjadi. Siapa nih? Seharusnya sih memang kalian berdua dari kedua belah pihak mau sama-sama berubah secara signifikan, besar-besaran, secara barbar harus mau berubah. Kalau nggak mau berubah, ya maka hubungan akan on off terus atau justru malah situasinya akan terus berulang gitu ya. Oke, dan perubahan ini memang harus terjadi dan memang juga akan sangat menyakitkan, bahkan saking menyakitkannya sampai ada situasi mungkin mendenial gitu ya. Entah mungkin misalkan nih kamu yang ternyata berubah, sedangkan dia tidak berubah. Misalkan dia tidak belajar dari apa yang telah terjadi, dia tidak belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Maka yang tidak mau berubah itu akan tersiksa, akan mungkin mendenial, tersakiti, tidak terima, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat memang selama ini kamu dengan dia itu selalu berpegang teguh pada hubungan yang sudah tidak berfungsi atau hubungan yang stuck, hubungan yang tidak ada perkembangannya, tidak ada hubungan yang tidak sehat lah, intinya kayak gitu ya. Sehingga situasi yang selalu terjadi atau berulang terjadi atau mungkin sikap atau kebiasaan lama yang selalu berulang itu mencegah kalian untuk memiliki kemajuan dalam hubungan ya. Terus itu juga aku melihat di sini memang seharusnya dari kedua belah pihak di sini harus bisa melawan dengan sikap, tingkah laku, perbuatan, situasi yang terus-terusan berulang yang menyakitkan ini. Kalian harus bisa melawan dari kedua belah pihak, bukan hanya sebelah pihak. Kalau misalkan cuma sebelah pihak aja yang melawan dan sebelah pihaknya mah nggak mau belajar atau tidak mau melawan, ya maka yang berubah ini, yang melawan ini akan memiliki ketenangan dalam hidup, memiliki ketenangan secara batin, secara fisik ya.
Dia akan bertransformasi, dia akan berubah. Tapi yang tidak mau belajar, maka di sini akan semakin tersiksa, khawatir, cemas, apalagi mendenial, takut, dan semacam itu. Ya, bahkan aku melihat di sini kalian juga harus bisa melepaskan kebiasaan, melepaskan kekhawatiran, apapun yang membuat hubungan kalian tidak bisa berhasil. Ya, bahkan ya aku lihat di sini memang kalian harus bisa kehilangan sesuatu, bisa kehilangan dia, ya, atau kehilangan momen, atau kehilangan apa itu untuk biar kalian itu punya kehidupan atau perasaan yang lebih baik gitulah ya. Soalnya di masalahnya sudah mendarah daging, aku lihat di sini berulang kali terjadi ya, kalian jadi sehingga harus bisa diselesaikan. Walaupun ini sangat menyiksa, walaupun ini menguras pikiran, menguras tenaga dan butuh waktu lama ya, butuh energi yang banyak untuk melawan kebiasaan yang toksik ini gitu, tapi harus, karena di sini aku melihat ada keinginan dari kalian itu kan punya hubungan yang langgeng, adanya pernikahan, adanya keluarga bahagia gitu kan, kalian pengen itu. Tapi kalau misalkan situasinya atau seseorang ini masih toksik, ya itu nggak akan tercapai gitu. Nah, the word ini juga bisa menandakan bahwa kalian akan bisa bertemu dengan seseorang yang baru atau kehidupan yang baru ya, atau nuansa baru. Nah, kayak gitu. Nah, kalau aku lihat sih lebih banyaknya ketika kalian sudah pada masa transisi ya, pada masa transformasi. Aku lihat di sini kalian mulai bertemu dengan seseorang baru. Ya, rata-rata nih ketemunya dengan orang baru ya. Dan ini justru malah mereka, orang-orang baru ini yang merasa tertarik sama kamu gitu ya. Kalau kamu sih ya hanya menunggu ya. Itu kenapa? Karena kamu sudah bertransformasi, kamu sudah lebih menarik gitu. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang tertarik sama kamu. Dan aku lihat juga masalah kamu dengan si orang yang takut menghubungi kamu ini karena kamu juga kan sama dia LDR ya. Nah, LDR juga aku lihat di sini sehingga ya menjadi hambatan juga sih. Ya, itu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak kamu kayak akan bertemu dengan seseorang yang orang baru. Mungkin di saat-saat kamu berlibur, atau mungkin di saat-saat kamu berpergian, atau mungkin mungkin di tempat kamu bekerja gitu ya. Ya, mungkin nggak semua sih ya, nggak semua. Mungkin nggak ketemu juga pas liburan. Mungkin memang ketika kamu pergi kemana gitu, ternyata orang itu ngelirik kamu udah menarik gitu. Jadi bukan pas saat itu gitu. Nah, ketika nanti kamu udah beberapa hari atau berapa minggu, berapa bulan gitu ya, dari travelingmu atau dari berpergian kemana gitu, tiba-tiba orang baru itu chat kamu, telepon kamu, seperti itu. Ya, intinya ada energi orang baru lah di sini ya, yang melihat kamu itu kayak menarik gitu, melihat kamu itu kayak tertarik gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini ketika kamu menikmati hubungan dengan orang baru ini, kamu kayak ngerasa bersyukur aja sih ya, merasa bersyukur, merasa puas ya dengan dia. Mungkin dia lebih romantis, lebih memberikan kamu rasa kepuasan, lebih membuat kamu merasa happy, mungkin lebih perhatian, lebih memahami, lebih menyayangi kamu atau gimana. Intinya orang baru ini lebih baik daripada orang lamamu ya gitu. Oke. Bagaimana dengan si dia? Aku lihat orang lamamu ini
Six of Cup, Six of Cup, Six of Cup reverse. Tapi bisa jadi juga ya, ternyata dia juga udah ketemu dengan orang baru gitu ya. Orang lamamu itu juga sudah bertemu dengan orang baru juga di sini ya. Lebih perhatian ya kalau aku lihat di sini. Mungkin ya ketemunya pas dia lagi liburan, pas lagi apa, dinas kerja luar seperti itu. Oke, bagaimana dengan orang lamamu? Kalau aku lihat dia masih hidup dalam bayang-bayang masa lalunya bersama kamu, dia masih keingetan kamu terus ya. Bahkan di sini aku melihat belum sepenuhnya bisa membuka hati untuk menerima cinta. Belum bisa memberikan ruang di hatinya untuk orang lain ya, masih kepikiran kamu terus, masih memiliki apa ya? Masih pokoknya masih ke kamu aja gitu loh pemikiran dia nih, orang lama ya. Orang lama ini masih selalu keinget kamu, hatinya masih ke kamu, pikirannya masih ke kamu, masih ada rasa rindu, kangen kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat di sini apa ya, saat dia bersama kamu selalu mengalami masa-masa sulit. Jadi kayak ada rasa bersalah. Kenapa ketika kamu bersama dia, suasana hubungan kamu dengan dia itu kok nggak langgeng ya? Kok nggak ada kebahagiaannya ya? Kok nggak lancar gitu loh hubungannya? Kenapa justru malah selalu menimbulkan masa-masa sulit gitu ketika bersama kamu, selalu kacau hubungannya. Sehingga di sini aku lihat dia ya kayak sulit gitu loh untuk melepaskan rasa bersalahnya dari kamu kayak gitu. Dia sempet kayak apa harus move on aja gitu ya, apa harus menghapus masa lalu dia bersama kamu gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu loh ya. Dia merasa kayak dia nggak bisa menghapus kamu gitu. Dia justru malah kayak mencegah diri dia untuk apa ya, membuka hati dengan orang baru gitu. Padahal itu orang baru suka sama dia, tertarik sama dia gitu ya. Jadi bisa jadi juga rasa bersalah itu kenapa hubungan kalian terasa kacau ya kemarin itu ya, karena memang si dianya ternyata tidak terlalu antusias untuk membuat hubungan kalian berhasil. Atau bisa dibilang tuh kamu kayak nggak dihargai ya, kayak nggak dipeduliin, kayak dia masa bodoh gitu terhadap kamu, dia tidak menghargai kamu ya, dia tidak ada antusiasnya dalam hubungan kalian, sehingga tidak menemukan hubungan yang stabil ya, tidak memberikan kepuasan ya, sehingga hubungan kalian terlihat sekali batasannya. Hubungan kalian tidak memiliki keharmonisan aku lihat di sini, sehingga dia ya udah mau nggak mau kehilangan kamu. Karena di sini aku juga melihat kamu kayak udah deh capek terus-terusan menghargai dia, terus-terusan ngikutin maunya dia gitu kan, tapi kamu tidak mendapatkan apapun gitu. Ya aku melihat di sini kamu tidak menerima rasa kasih sayang yang pantas kamu terima dari dia. Bahkan komunikasi juga walah jarang banget aku lihat di sini ya. Terus itu juga hubungan kalian selalu terhambat oleh masalah-masalah yang entah apa itu, rumit ya, masalahnya banyak banget. Juga ternyata ada inner child di sini, atau ada trauma dari masa kecil. Entah ini dari kamu atau dari dia, atau justru malah kalian berdua ini punya rasa trauma dari masa kecil. Entah apa yang pernah terjadi, mungkin kalian broken home, mungkin kalian pernah dilecehkan waktu kecil, atau pernah gagal dalam suatu hubungan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi faktornya ya itu ya banyak hal. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak belum bisa ya move on dari kamu. Dia merasa ketika sekarang dia berpisah dengan kamu, dia merasa kayak ini nggak adil. Kamu meninggalkan dia itu nggak adil, bukan suatu keadilan bagi dia. Kenapa harus ninggalin aku kayak gitu loh. Nah
Terus padahal ya dia kan sudah ada orang baru gitu loh. Padahal dia udah ada orang baru, tapi pikirannya, hatinya, semua yang ada di diri dia itu selalu tertuju ke arah kamu lagi, ya, ke kamu lagi. Padahal kamu sudah menjadi mantannya, kamu sudah menjadi masa lalunya, tapi dia belum bisa move on. Kenapa? Karena di sini masih ada ketertarikan. Ya, ada the lovers. The lovers itu ternyata bukan hanya ketertarikan semata ya, tapi ini juga tentang gairah. Dia ternyata punya gairah seksual loh terhadap kamu. Besar lagi. Ya, besar banget gairah seksualnya. Jadi kalau udah ada the lovers, memang biasanya karmic relationship sih ya. Karmic relationship, dia bertingkah nih ya, dia menghadirkan pihak lain atau menghadirkan pilihan lain, sehingga hubungan kalian selama ini on off, nggak jelas, nggak ada, nggak konsisten, nggak, bahkan mungkin nggak berkomitmen. Mungkin ada hubungan yang tanpa status di sini gitu. Tapi ketika dijalani selalu bertengkar, selalu ada masalah gitu ya, ada ketidaknyamanan. Tapi kalau misalkan dijauhkan, saling merindu atau dia merindukan kamu, sehingga makanya di sini dia datang lagi gitu ya. Dan aku lihat juga kalau udah ada apa ini namanya the lovers, memang pertanda bahwa kamu ada dengan dia adalah belahan jiwa ya, belahan jiwa. Jadi mungkin akan sulit bisa saling melupakan karena memang ada energi spiritual gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia masih sayang sama kamu ya, dan masih kuat energinya, energi seksualnya juga terhadap kamu masih kuat. Dia masih memiliki hubungan yang mendalam dengan kamu ya. Intinya sulit untuk bisa dijelaskan ya, untuk memahami kenapa dia masih merasakan adanya hubungan yang sangat mendalam dengan kamu itu masih sulit diucapkan dengan kata-kata ya. Karena ini, karena kamu dengan dia adalah belahan jiwa ya, ada ikatan spiritual yang kuat atau ada energi spiritual yang kuat dari dia ke kamu gitu, sehingga sulit untuk bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya kalau udah hubungannya dengan spiritualitas, itu memang akan sulit untuk dikatakan atau diungkapkan dengan logika, dengan kata-kata gitu ya. Sulit untuk dipahami atau dijelaskan. Ya, intinya singkatnya gini aja deh. Kalau orang awam tuh ya pemikirannya tuh kayak, ya dia masih punya ketertarikan lah sama kamu. Ya, dia masih punya gairah lah sama kamu. Gitu. Ya, dia masih punya gairah terutama tentang seksualitas. Bisa jadi juga memang ternyata selama ini ketika dia mendekati kamu atau ketika dia menjalani hubungan dengan kamu ya hanya untuk mendapatkan seksualitasnya itu dari kamu gitu. Dia hanya mengharapkan seksualitas. Dia jadi tertarik sama kamu ya karena seksualitas kamu. Mungkin kamu cantik, mungkin kamu seksi, mungkin kamu ganteng, mungkin kamu bahenol, montok, macho, atau gimana gitu, yang menggugah gairah dia secara seksual gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini the star. Energi aku lihat sama-sama mulai kayak menjalani hubungan dengan orang baru ya, entah ini memang sudah jadian atau baru deket-deketan ya, deket-deket dengan orang baru. Intinya mulai ambil start untuk berkenalan dekat dengan orang baru gitu ya. Aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama mencoba untuk melepaskan masa lalu dan bertemu dengan orang baru. Tapi nyatanya di sini aku lihat mantanmu ini akan muncul kembali ke kehidupanmu ya, untuk menyalakan kembali romansa di antara kalian, untuk mengganggu hubungan kamu dengan orang baru ya. Bahkan kalau misalkan di sini kalau di sini kalian sama-sama mau berubah, maka hubungan ini bisa langgeng ke masa depan ya. Hubungan kalian akan bisa sukses. Tapi kalau misalkan hanya salah satu pihak aja yang mau berubah ya, aku lihat hubungannya akan on off
gitu. Tapi kalau misalkan kamu cut off, benar-benar nggak mau memberikan memberikan peluang untuk dia, maka kamu akan punya kehidupanmu sendiri gitu. Mungkin kamu akan tetap lanjut dengan orang barumu, atau justru kamu akan memiliki kehidupan baru dengan dirimu sendiri gitu. Tergantung pilihan kamu. Siapa tahu kamu bertemu dengan orang baru, ternyata kamu juga belum serak gitu dengan orang baru, kamu lebih seraknya fokus dengan dirimu sendiri. It's okay, no problem gitu. Ya, aku lihat di sini. Karena kalau udah ada The Star ini memang banyak harapan untuk cinta dan romansa kok di kemudian hari ya. Banyak harapan-harapan yang akan kamu dapatkan ya. Magnet-magnet kuat itu bisa menarik orang-orang di luar sana, karena di sini aku lihat kamu memang punya karisma, kamu punya pesona ya. Yang terpenting adalah di sini kamu pulih aja dulu dari rasa patah hatimu, kekecewaanmu, kamu udah bisa move on, kamu sudah tidak lagi ada dendam, kamu sudah bisa melepaskan masa lalu. Maka karismamu ya, pesonamu akan menarik orang-orang di luar sana ya, yang ingin mendekatimu gitu. Yang terpenting seperti itu dulu. Ya, kalau aku lihat di sini energi mantan mau datang lagi nih ya, si dia. Queen of Swords. Kamu berdealing dengan seseorang yang orang lamamu ini ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin dia mau menjalani hubungan atau berkomitmen. Ya, berkomitmen ini nggak harus mungkin pacar, ya maksudnya ada status ya, nggak juga. Dia mungkin berkomitmen ya, berkomitmen untuk tetap ada sama kamu. Tapi komitmennya cuma sebatas itu. Belum tentu dia akan memberikan status. Entah pacar, entah tunangan, entah pernikahan, enggak, belum tentu. Komitmen itu banyak ya. Nah, misalkan dia berkomitmen, oke, berkomitmen, tapi kita sebagai teman yang selalu ada. Nah, kalau udah ngomongin teman yang selalu ada tuh, itu tuh yang nggak enak ya. Ya, yang seperti itu. Jadi kita mah kayak berhayal gitu bahwa dia suka sama kita, padahal hanya untuk dimanfaatkan aja, hanya untuk tempat persinggahan aja, seperti itu ya. Jadi komitmen itu banyak ya, macamnya banyak gitu. Jadi intinya di sini dia mau menjalani suatu hubungan yang berkomitmen, tetapi dia ini takut akan kesendirian. Jadi takut kebebasannya akan direnggut oleh sebuah hubungan atau komitmen itu. Jadi dia nggak mau, walaupun dia ngomong berteman sama kamu, bukan berarti dia hanya berfokus pada kamu aja. Enggak, di luar sana pun dia masih mau. Namanya kita cuma teman gitu. Jadi yang di luar sana ya gue bebas dong mau tebar pesona gitu. Atau apa mungkin ya kamu HTS-an nggak jelas, kamu temennya atau kamu pacarnya atau siapanya ya. Atau mungkin kamu dianggap berkomitmen, dianggap pacar. Tapi ya walaupun apapun jenis komitmen kamu dengan dia, aku lihat di sini dia tidak mau hanya berfokus pada memiliki kamu seorang. Enggak. Di luar sana ya tetap tebar pesona. Ya, mau ke si A, mau ke si B, mau ke si C sampai Z sampai apalah ya tetap gitu. Jadi nggak suka dikekang ya, nggak suka dibatasi kebebasannya. Aku melihat di sini memang pertanda bahwa orang ini tidak jujur sama kamu, bahkan suka menipu kamu, licik orangnya ya. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang mungkin lebih tua dari kamu, punya kehidupan yang masam, pendendam, dan aku lihat di sini kamu kayak lagi menahan rasa sakit ya. Ya, rasa sakit dari dia lah ya, patah hati, kesel, benci, geram kayak gitu ya. Padahal di sini kamu sudah memberikan semua kasih sayangmu, kesetiaanmu, perhatianmu, bahkan mungkin ada yang sampai ngasih uang ya, membiayai hidup dia, atau membayar hutang-hutang dia, membayar gaya hidup dia. Tapi ya itu, komitmennya hanya sebatas entah hanya teman, entah hanya pacar, entah hanya tunangan ya, atau mungkin pernikahan bisa jadi. Tapi ya tetap dia pengen bebas keluar sana. Intinya gitu, apapun jenis komitmenmu ya, nggak harus pernikahan. Tapi ada yang pernikahan, tapi ya tetap
di luar sana ya tetap kayak kucing, tahu kayak kucing ya, semua dicolok. Semua dideketin sampai direbut-rebut pasangannya ya kan, kayak kucing tuh ya. Kucing itu nggak setia pada satu pasangan aja. Kalau udah musimnya kawin, dia ngeliat ada betina nganggur, langsung dicolok ya kan. Nah, kayak gitu bentukannya, liar. Apalagi kalau kucing liar ya, lebih tepatnya mungkin kucing liar ya. Kalau kucing peliharaan rumahan biasanya majikannya tuh selektif cari pasangan untuk kucingnya ya, tapi kan tetap cucuk cabut juga sama yang lain-lain. Gitu ya. Kalau aku ngomongnya laju vulgar gini, intinya seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi dia ini berkhianat sama kamu, ngebohongin kamu, licik orangnya ya, terus itu juga ya intinya menyakiti kamu banget. Oke, kita lihat lagi energinya. Kenapa sih dia takut menghubungi kamu? Ya, selain dari ini apa lagi sih? Kenapa dia takut menghubungi kamu? Oke, aku lihat di sini ada twin flame, hubungan yang menyakitkan ya. Soulmate twin flame. Tuh ya, ada soul connection, ada koneksi jiwa, partnership, soul contract, life partner. Ya, nah ini ya, ini yang spiritualitasnya itu tuh, yang sulit untuk bisa kita pahami. Sulit untuk dijelaskan, tapi apa ya, kalau aku lihat walaupun masih ada koneksi jiwa di sini, tergantung gini, soulmate itu belum tentu atau belum pasti bakalan menikah, enggak ya, bisa jadi hanya koneksi jiwanya aja yang masih sering terhubung gitu, tapi bukan berarti akan menjadi pasangan dalam sebuah pernikahan, enggak juga gitu ya. koneksi jiwanya aja. Kenapa dia takut menghubungi kamu? Ternyata di sini dia sekarang melihat kamu sudah mengalami suatu pertumbuhan. Kamu sudah, wah, aku lihat di sini dia ngelihat kamu ya sekarang tuh kayak udah lebih kuat gitu loh, lebih berani, lebih punya power, sehingga dia takut gitu ya. Jadi memang nih orang manipulatif ya. Orang ini akan punya kemampuan di kandang, maksudnya itu dia berani sama anak bawang, tapi kalau dia bertemu dengan seseorang yang punya power, dia bertemu dengan seseorang yang apa ya, tahu kualitas diri ya, sehingga menunjukkan apa ya, kayak value, pride-nya ya, harga dirinya itu dia ciut. Kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini, karena di mata dia kamu sekarang tuh sudah berani untuk melangkah, kamu berani untuk mengendalikan dirimu, kamu berani untuk tegas, kamu berani untuk menyatakan batasan ya, kamu sudah berani untuk mengambil keputusan atas dirimu sendiri, untuk pertumbuhan dirimu sendiri gitu. Kamu berani untuk melangkah maju, kamu berani untuk bertumbuh. Makanya di sini dia ciut untuk menghubungi kamu ya. Ya karena sekarang dia ngeliat kamu sudah, mungkin kamu sudah sukses, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, mungkin kamu juga sudah berani untuk berkenalan dengan orang baru ya, mungkin orang baru itu di mata dia juga mungkin lebih sukses dari dianya ya. Jadi dia udah ciut duluan, dia ngerasa kayak
apa iya kamu masih mau sama aku, apa iya kamu masih mau nerima aku, apalagi di sini aku kan pernah mengkhianati kamu, aku pernah bohongin kamu, pernah bersikap licik, nyakitin kamu terus, membuat hubungan kita selama ini tuh penuh dengan kesulitan, ya kan? Terus itu juga dia tidak pernah menghargai kamu. Emang iya kamu masih mau nerima aku gitu, jadi dia takut menghubungi kamu. Nah, aku lihat juga kamu sudah mulai stabil ya, entah secara mental kamu sudah stabil, emosional kamu sudah stabil, keuangan kamu sudah stabil, atau kehidupanmu secara keseluruhan memang sudah stabil, sehingga di sini dia bingung mau cari celah gimana agar kamu itu bisa dikontrol dia. Ya orang kamu udah stabil, gimana cara ngontrolnya? Dia bingung. Nah, kayak gitu. Ya, kamu juga sudah terlihat baik-baik saja, aman, nggak ngebucin lagi ke dia, jadi nggak bisa dia kontrol. Kamu udah bahagia, udah merasa bahagia dengan hidupmu, aman dengan hidupmu, gitu. Ya. Oke, twin flame, hubungan yang menyakitkan, hubungan yang menyesakkan ya kalau aku lihat di sini. Hubungannya penuh dengan keseimbangan. Sebenarnya sama-sama imbang kamu dengan dia ya, atau mungkin kamu dengan dia ini lebih tepatnya kayak mirroring ya. Mungkin kalian punya sikap yang sama-sama mungkin sikapnya cuek-cuekan, kamu cuek dia cuek, atau mungkin kalian pernah mengalami situasi yang sama, dia dulu pernah dihianati, kamu juga dulu pernah dihianati, atau pola pikir kalian yang sama atau apa ya. Intinya di sini ada apa namanya persamaan di antara kalian juga sebenarnya ada keseimbangan ya. Hanya saja kalian ini punya dualitas, walaupun kalian ada keseimbangan, kalian juga punya dualitas. Nah, dualitas inilah yang membuat hancurnya hubungan kalian. Bisa jadi dia ini dualitasnya sama kamu tuh ya itu tadi, bingung antara mau milih kamu atau milih si A, milih kamu atau milih si B, kayak gitu ya. Antara dia yakin atau enggak ya mencintai kamu, cinta sama kamu itu iya apa enggak ya, ini sebenarnya cinta bukan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada dualitas. Terus itu juga mungkin ada sesuatu yang ternyata berlawanan antara kamu dengan dia. Bisa jadi prinsip yang berlawanan, bisa jadi bisa jadi pola pikir ya, bisa jadi arah tujuan hidup itu ya yang masih berlawanan arah. Mungkin kamu pengennya untuk segera memiliki hubungan yang langgeng, jangka panjang ya, ke dalam sebuah pernikahan, berkomitmen jangka panjang dalam sebuah pernikahan ya. Intinya ya secara konvensional, secara tradisi ya ada pernikahan kayak gitu paling nggak. Nah, mungkin dia belum siap untuk menikah dengan kamu, bisa jadi kalau misalkan kalian belum nikah ya. Tapi kalau misalkan udah menikah, misalkan kamu pengen punya anak, dia nggak mau pengen punya anak, bisa jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang berlawanan ya dengan kamu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan twin flame ini biasanya udah menyakitkan, sehingga harus bisa perbedaan ini dilengkapi, bisa saling melengkapi. Kalau bisa saling melengkapi, maka hubungan yang menyakitkan ini bisa terus lanjut. Tapi kalau sudah tidak bisa saling melengkapi, ya udah gitu, hanya mendapatkan rasa sakit dan pembelajaran gitu. Tapi berharga juga ya, hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Yin dan yang ya, kalau di simbol di yin and yang itu kan hitam dan putih tuh ya. Nah, dia hitamnya kamu putihnya, atau sebaliknya dia putihnya kamu hitamnya, terserah deh. Pokoknya intinya ada dualitas ya di antara kalian. Bersatu tapi seimbang, bersatu tapi ada dualitas, ada sesuatu yang berlawanan. Terus juga pilihan sehat, ada healthy choice, pilihan sehat ya. Ya, ketika dilihatnya kayaknya memang ini pilihan yang tepat
ya untuk kalian udah deh, mending nggak bersatu aja gitu ya. Mending kamu dengan hidupmu, dia dengan hidup dia. Kamu mungkin dia lihat sudah ada yang lain, atau mungkin kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, kamu sudah nyaman, kamu sudah berpower sekarang, kamu lebih bahagia tanpa dia sekarang. Dan ya udah, dia juga harus bisa bahagia dengan dirinya, dia juga harus bisa fokus dengan dirinya, sehingga keputusan kalian berpisah ini ya ini yang pilihan yang terbaik gitu ya. Makanya di sini dia takut menghubungi kamu. Oke, aku rasa cukup lah ya sampai di sini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan, panjang juga aku ngomong. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Gemini, dan ada Aquarius. Ini angkanya bisa jadi angka tanggal lahir dia, atau tanggal lahir kamu, atau tanggal momen-momen tertentu di antara kalian, pertemuan pertama kali atau perpisahan terakhir kali ini, atau apa gitu, tanggal-tanggal apa. Ada 7, 19, 3, 15, 20, 26, 10, 28, 31, 16, 21, dan 2. Oke, kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Mei, Juli, Maret, Oktober, Februari, Januari, April, berapa nih? 3, 4, satu lagi ya, ada September. Nggak kelihatan. Oke. Kemudian apa sionya? Sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, atau iya sionya kamu, sionya dia lah ya. Ada sio ular, sio monyet, sio anjing, sio kambing, sio macan, sio kelinci, sio kuda, sio tikus, dan sio ayam. Oke. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. YESXZL QWNCIKTOBDBRHMUFA. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.